sebagian dokumen dan bukti-bukti yang lain yang kita itu tapi tidak semuanya. Jadi kita pilih saja yang untuk diajukan ini kita mengajukan 149 dokumen, 149 bukti. Secara mengacu di situ ada bukti elektronik yang kita ajukan, beberapa bukti elektronik yang kita ajukan. Terkait Untuk menunjukkan bahwa kita sudah memiliki dua alat bukti untuk menetapkan tersangka. Itu 2 alat bukti. Nah, kalau misalkan keterangan saksi, apakah KPK juga akan saksi ahli menurut saya? Apakah KPK juga akan menghadirkan saksi ahli? Ya, hari ini kita akan menghadirkan 4 ahli yang diajukan di persidangan. Ada dari beberapa bidang keilmuan yang kita ajukan hari ini, mulai nanti mungkin sekitar mulai jam 2. siapa saja? Keilmuan apa? Anda dari pidana dan acara pidana, kemudian dari administrasi negara, kemudian dari keuangan negara, kemudian satu yang administrasi negara ada dulu. Bu, terkait yang barang bukti yang hasil perhitungan BPK terkait kerugian negara itu dilampirkan nggak sih Pak? Nanti kita tunggu karena masih berlanjut ya bukti yang akan kita ajukan. Jadi nanti tunggu karena ini memang baru sebagian yang diajukan, jadi belum bisa kita sampaikan ini di sini. Tapi di bawah. Kami Bang. Oh, di bawah. Termasuk 3 sprindik yang suatu keputusan pimpinan yang dipermasalahkan juga. Bukti yang relevan dan membuktikan bahwa kita sudah menetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti, bahkan lebih, kita ajukan semua. Ya, pemirsa, kesepakatan kerjasama pengembangan ekosistem industri semikonduktor telah dicapai pemerintah Indonesia dengan puluhan CEO perusahaan investasi top Amerika Serikat. Joint Development Agreement atau JDA dengan total investasi hingga 31,59 miliar dolar Amerika telah disepakati bersama. Business Summit Washington 2026 yang mempertemukan puluhan CEO dan pimpinan perusahaan investasi top Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia membuahkan hasil yang mengejutkan. Di mana Indonesia mendapatkan komitmen Joint Development Agreement untuk pengembangan ekosistem industri semikonduktor dari perusahaan Amerika Serikat dengan potensi total investasi bisa mencapai 31,59 miliar dolar Amerika. Kerjasama JDA pengembangan ekosistem semikonduktor ini melibatkan proyek strategis nasional kawasan industri yang akan digarap oleh PT Galang Bumi Industri sebagai pihak pelaku usaha Indonesia, serta perusahaan Amerika Essence Global Group LLC dan Tinergy Technology Corp sebagai mitra strategis pengembang teknologi. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup 4 poin utama. Pertama, investasi dan pengembangan infrastruktur manufaktur. Kedua, perluasan inisiatif energi terbarukan dan proyek industri hijau. Ketiga, program pengembangan tenaga kerja dan strategi penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan bersama dalam teknologi mutakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengembangan ekosistem semikonduktor merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperdalam struktur industri dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi diposisikan hanya sebagai pasar teknologi, tetapi sebagai basis produksi dan pengembangan teknologi strategis. Investasi ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 5.000 lapangan pekerjaan terampil, sekaligus mempercepat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya nasional. Pekerjaan yang tercipta akan fokus pada bidang rekayasa, manufaktur wafer, teknologi material maju, serta sistem energi generasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dan dampak jangka panjang bagi daya saing industri nasional. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemerintah Amerika Serikat berencana menaikkan tarif impor untuk sejumlah negara hingga 15% atau lebih dari 10% yang baru saja diberlakukan. Perwakilan dagang Amerika Serikat Jameson Greer menyebutkan kebijakan tarif baru akan tetap mengakomodasi negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat.
Pemerintah Amerika Serikat berencana menaikkan tarif impor untuk sejumlah negara hingga 15% atau lebih dari tarif 10% yang baru saja diberlakukan. Hal itu disampaikan perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer dalam wawancara terbaru. Greer mengatakan kenaikan tarif tersebut sedang dipersiapkan dan dapat diterapkan secara sementara jika dinilai sesuai. Namun ia tidak merinci negara mana saja yang akan terdampak kebijakan itu. Meski demikian, Greer menegaskan tidak ada rencana untuk menaikkan tarif barang asal China dalam waktu dekat. Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tetap berpegang pada kesepakatan dagang yang telah ada, seiring rencana kunjungan Trump ke China dalam beberapa pekan ke depan. Greer menyebut kebijakan tarif baru akan tetap mengakomodasi negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Ia juga menekankan pemerintah berhati-hati menempuh jalur hukum yang tepat karena kebijakan tarif berpotensi digugat. Greer menjelaskan tarif baru tersebut dirancang sebagai pengganti tarif darurat yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pemerintah kini mengandalkan mekanisme hukum lain termasuk pasal 122 dan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974 yang dinilai tetap sejalan dengan perjanjian dagang internasional yang berlaku. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kita ke bursa global. Bursa Wall Street yang berbalik terkoreksi pada perdagangan di hari Kamis sehari setelah laporan pendapatan Nvidia yang gagal memuaskan investor sehingga menekan saham-saham teknologi yang telah memberikan dorongan pada rally baru-baru ini. Dan meskipun ketiga indeks saham utama berada di jalur untuk mengalami kerugian mingguan yang moderat, S&P 500 dan juga Nasdaq Composite diperkirakan akan ditutup lebih rendah pada bulan ini. Sementara Dow Jones tetap berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan pada bulan Februari. Pada perdagangan di hari Kamis, Nasdaq Composite turun 1,18% ke level 22.878, S&P 500 terkoreksi 0,54% ke level 6.908 dan Dow Jones Industrial Average menguat 0,034% ke level 49.499. Sementara itu, pemirsa, dari bursa ekuitas Eropa yang melemah pada perdagangan di hari Kamis setelah sempat menyentuh rekor tertinggi intraday, tekanan dari sektor kesehatan dan teknologi menjadi faktor utama yang membebani pergerakan indeks. Meski kinerja positif, sejumlah emiten membantu membatasi penurunan. Stock 600 ditutup melemah 0,05% ke level 633,18. Mayoritas bursa regional utama berakhir di zona hijau dengan DAX Jerman menguat 0,45% ke posisi 25.289. FTSE 100 Inggris naik 0,37% ke posisi 10.846. Sejalan dengan melemahnya harga batu bara global, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk membukukan penurunan kinerja keuangan di tahun 2025. Ya, sepanjang tahun lalu pendapatan bersih tercatat turun 18,35% secara year on year, sedangkan laba bersih merosot 48,96% dibandingkan tahun sebelumnya. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk membukukan penurunan pendapatan dan laba bersih sepanjang 2025 sejalan dengan melemahnya harga batu bara global. Berdasarkan laporan keuangan 2025 yang diaudit, perusahaan meraih pendapatan bersih 1,88 miliar US dollar atau turun 18,35% year on year. Pendapatan bersih itu berasal dari penjualan batu bara ke pihak ketiga senilai 1,84 miliar US dollar, penjualan batu bara ke pihak berelasi 18,19 juta US dollar, jasa pihak ketiga 4,64 juta US dollar, serta keuntungan atas transaksi swap batu bara 10,56 juta US dollar. Pada saat yang sama, beban pokok pendapatan menurun dari 1,6 miliar US dollar pada 2024 menjadi 1,39 miliar US dollar pada 2025. Perseroan juga membukukan beban umum dan administrasi sebesar 44,9 juta US dollar, beban keuangan 11,13 juta US dollar, dan beban pajak penghasilan 92,54 juta US dollar. Alhasil, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih mengalami penurunan. Pada 2025, laba bersih tercatat sebesar 190,94 juta US dollar atau lebih rendah 48,96% dari raihan laba bersih pada 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Pura Delta Lestari Tbk mematok target prapenjualan atau marketing sales senilai 2,08 triliun rupiah pada tahun buku 2026.
Ya, Direktur dan Sekretaris Pura Delta Lestari Tondi Suwanto mengatakan segmen lahan industri masih akan menjadi kontributor utama dalam mencapai target tersebut. Selain industri, perseroan juga mengandalkan penjualan produk komersial serta hunian di kawasan Kota Delta Mas. Selain itu, target sebesar Rp2,08 triliun disebut sebagai cerminan optimisme manajemen seiring prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai stabil pada tahun 2026. Di sisi lain, target ini tergolong ambisius mengingat pada tahun 2025 lalu perseroan membukukan prapenjualan sebesar Rp1,6 triliun. Capaian ini setara dengan 88% dari target marketing sales 2025 yang dipatok senilai Rp1,81 triliun.